Begitu banyak ulama mengajarkan, apalagi udah Sa'ban kayak begini. Tadi aja Tanah Kusir macet, Karet Bifak macet, orang banyak ziarah nyekar. Yang kadang suka dinyinyirin juga, mau ngapain nyekar-nyekar segala macam. Lah ada anak inget sama orang tua masih disalahin. Coba salahin, itu masih bagus ada nyekar, ada Ramadan, ada Idul Fitri. Kalau dihilangin udah wassalam, warisannya mau, kontrakannya saban bulan diambilin, orang tua yang ngegedein dia kagak ingat. Aduh, mau ngapain hidup? Itu udah bagus. Ngapa zarahnya disambat? Masih bagus dibanding Anda ngomong mulu, nyelak mulu, ziarah kagak. Begitu. Ada yang model kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ngapain? Ini kan gambaran anak bakti sama orang tua ingat. Masa ingatnya disambat? Masih bagus ada ingat. Begitu kita tinggal doain, moga ingatnya sabanari. Begitulah itu. Begitu. Dan muslim itu jangan suudzon. Begitu husnudzon. Begitu. Kenapa minggu enggak Jumat? Dia bisanya minggu udah bagus. Jangan disalahin lagi. Udah ria apa yang dia bisa? Udah bagus. Begitu. Jadi jangan selalu jadi masalah dalam hidup. Karena muslim itu orang yang luas, dia punya hati seluas samudra, memaklumi kepada orang. Dan ini hal yang paling penting dalam hidup kita. Maka sebelum datang Ramadan, banyaklah amaliyah-amaliyah yang mesti dikerjakan oleh kita sebagai bentuk persiapan. Coba kita renungi, saudara, ada tamu mau datang ke rumah kita, lalu diem aja, nggak siap-siap, biasa aja. Ini berarti tamu bukan tamu agung. Di mata kita tamu biasa, jadi nyantai aja. Padahal Ramadan adalah tamu agung. Nabi yang menyampaikan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Bentar lagi bulan agung datang. Bulan agung. Yang mengata bulan agung, Nabi yang agung, yang mengerti keagungan bulan, yang bilang syahrul mubarak, bulan berkah. Keberkahan yang kita tidak mengerti tentang luar biasa keberkahannya, kecuali ketika diberikan informasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siap-siap kita berbenah. Ramadan bulan suci, kita pun juga harus menyambutnya dengan kesucian jiwa. Maka adalah sebagian muslim merasa kurang bakti dulu waktu orang tua masih hidup, sering mendurhakai, maka dia taubat kepada Allah dengan dia berziarah ke kubur orang tuanya. Imam Suyuti, ulama besar, pakar hadis, pakar tafsir, multidisipliner yang wafat tahun 911 Hijriah, dalam kitabnya Syarhus Sudur, beliau meriwayatkan hadis, innal abda la turfa'u darajatuhu fil jannah faqala ya rabbi anna li hadha faqala jalla wa ala bistighfari waladika lak. Sesungguhnya seorang hamba Allah ditinggikan derajatnya di surga, yang tadinya rendah di emperan ini bisa tinggi banget. Sampai dia bertanya kepada Allah, ya Rabb,
Dari mana ini surga tinggi amat? Saya ibadah jujur pas-pasan di dunia. Tapi kenapa tempat saya tinggi? Anakmu ziarah, anakmu kirim doa, anakmu nyekar, anakmu memohonkan ampun kesalahan. Maka istighfar yang kita baca demi ayah bunda kita, bila dia ahli surga, dia akan meninggikan derajat dia di surganya. Bila dia termasuk orang yang banyak pelanggarannya dulu waktu hidupnya, akan mengentaskan dia, mengangkat dia daripada ahli neraka menjadi ahli surga meski di emperan. Betapa beruntungnya orang tua yang memiliki anak dan mengerti pesan mulia itu dari Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang-orang yang punya keturunan yang sayang kepada ayah bundanya. Betapa pentingnya menghubungkan rohani kita dengan orang-orang tua yang telah ada di alam barzakh. Maka di dalam bahasa Betawi, bulan Sya'ban namanya bulan ruah. Bulan menyambungkan roh kita dengan roh para leluhur kita. Tanpa mereka kita nggak ada. Kita bisa ngaji kayak malam hari ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat. Kita bisa dagang lancar bukan karena kita otaknya cerdas, bukan. Tapi karena rintihan dan tangisan ibu bapak kita. Dengan terbata-batanya mereka minta kepada Allah, ya Rabb, anakku demen sama tempat kebaikan, anakku tinggikan derajatnya. Tangisan itu menggoyangkan arsy Allah, menembus jalan-jalan tikus menuju langit. Sampai kita usaha dikasih lancar, mau duduk di majelis ilmu, bukan karena apa-apa. Hebatnya ayah bunda kita, meski nampak mereka ibadah kurang, tapi betapa manjurnya mereka. Sampai ada di antara kita yang punya jabatan tinggi di kantornya, ada di antara kita yang dagangnya lancar, ada di antara kita yang mau duduk di majelis ilmu, mau ibadah. Itu bukan karena apa-apa. Ayah bunda kita orang hebat. Meski mereka terbata-bata bahasa memintanya kepada Allah, tapi mereka penuh dengan ketulusan. Lalu kemudian sesudah kita jadi orang, lalu kita lupakan itu bapak ibu kita, ziarah juga kagak, sampailah ada nyekar masih juga kita salahin, ziarah kagak. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mau apa kita kalau kita tidak ingat kepada kebaikan ayah bunda kita? Bukankah Nabi menyampaikan ridallah fi ridal walidain? Allah akan senang sama kita bila ayah bunda kita senang sama kita. Dengan ngaji aja kayak begini, saudara, yang bapak ibunya udah dikubur nyengir-nyengir, dikuburnya senyum girang, malaikat anterin itu ganjaran bentuknya cahaya. Nih anakmu duduk di majelis ilmu di Masjid Muhajirin, terang. Ada kalanya rada redup. Dia nanya, ya Rob, kenapa redup? Anakmu ngaji, mau ngaji tapi ngantuk. Begitu. Jadi guru baru 5 menit 5 watt. Ya namanya 5 watt lah. Begitu. Jadi saudara, kita harus berbenah. Salah satunya kita bertaubat atas kita kurang baktinya sama orang tua kita yang sudah meninggal. Dan dulu ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakili kita. Hadisnya sahih di dalam Sahih Ibnu Hibban. Dia nanya sama baginda Nabi, ya Sayyidi ya Rasulullah, inna abawaya qad halaka, fahal baqiya min birrihima ba'da mautihima syai'?
Kanjeng Rasul, umiku udah wafat, abahku lebih dulu sebelum ibuku. Saya dulu kurang nyenengin sama orang tua, nyusahin mulu. Sekarang baru sadar pas punya anak, betapa bengalnya anak gara-gara saya bengal sama orang tua. Fahal baqiya min birrihima ba'da mauti masih adakah jalan bakti anak kamu orang tua yang udah dikubur? Kata Nabi, na'am, iya. As-salatu alaihima, doakan. Wal istighfaru lahuma, mintakan ampun kesalahannya. Wa infadu ahdihima, penuhi kepengenan dan pesan-pesan. Wasilatur rahim allati la rahimalaka illa min kibalima, sambungkan tadi kekerabatan yang Anda tidak punya kerabat kecuali lewat jalur ayah dan ibu Anda. Jadi betapa banyak Islam tidak menutup pintu kedurhakaan kita orang tua dulu masih hidupnya. Kurang nyenengin. Dari kecil diurus sama orang tua kita, nggak bisa apa-apa, beliin baju. Dia mau tidur, kita nangis, bangun, ngantuk juga, netein kita. Dijual lah, dia punya tabungan dikeluarin, tanah dijual buat nyekolahin kita, ngegedein kita. Kita udah sukses ngurusin anak orang lain yang disebut bini kita. Lalu kemudian orang tua kita meninggal masih kagak ingat juga. Mau ampe kapan kita mau bersyukur sama orang tua? Maka Sa'ban itu pintu sebelum datang Ramadan, berbenah diri. Kita jangan tidak berziarah ke orang tua. Jauh, kudu nyebrang lautan. Ya ada JNE, kirim paket, kirim doa, Allah bakal nyampein. Kalau nggak nyampe, menuduh Rasulullah sesat dia. Orang Nabi kalau ada orang wafat doa di takbir ketiga, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni ini mayit, udah pisah nyawanya, walaupun belum dikubur juga mayit juga. Didoain kagak nyampe, berarti Nabi ngajar yang sia-sia. Hasya wa kalla, nggak mungkin Nabi ngajarin kayak begitu. Tentu kalau Nabi ngajarin betapa manfaatnya kebaikan yang dilakukan anak untuk orang tuanya. Karena itu saudara, sebelum Ramadan datang, tamu agung, kita bebenah. Begitu sebelum wafat, kita bebenah sebisa kita. Apa yang kita bisa lakukan dari amal-amal kita untuk menghadapi hari di mana yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu enggak ada lagi yang bisa nolongin kita, semuanya lari dari kita. Kecuali kita memiliki amal soleh. Maka mumpung masih hidup, mari kita manfaatkan hidup kita yang sementara ini sebaik-baiknya. Sebab umur laksana gumpalan es, dipakai habis, enggak dipakai habis juga. Umur kita dipakai ibadah habis, enggak dipakai ibadah habis juga. Mumpung masih ada kesempatan dari Allah, mari kita berupaya untuk mengisi hari-hari kita yang masih ada untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan di dalam agama, keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, keistiqomahan di dalam ibadah, yang dengan keistiqomahan itu keberlimpahan barokah Allah curahkan pada kita bersama, keluarga kita, anak keturunan kita, dan lingkungan-lingkungan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa
wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.